Sudah 1 bulan lebih banjir besar menerjang wilayah Kota Waringin Timur, namun banjir di wilayah ini tidak kunjung surut dan bahkan semakin meluas. Seperti apa situasi terkininya saat ini, kita sudah tersambung dengan Rihel Magat, Kepala Pelaksana BPBD Kota Waringin Timur langsung dari Palangkaraya. Selamat sore Pak Rihel, kita ingin tahu bagaimana kondisi banjir di Kota Waringin Timur pada saat ini karena ini sudah 1 bulan lebih. Seberapa jauh ini mengganggu aktivitas warga di sana? Baik Mbak Maria, untuk banjir ini memang kayak berseri ya, bersambung. Tapi sebagian itu misalnya bulan Agustus itu dia mulai dalam, kemudian minggu ketiga mulai surut. Nah cuman yang paling dalam itu di Hanjalipan ya, sampai dengan minggu ketiga. Minggu keempat awal mulainya kita yang periode Oktober ini, Hanjalipan itu tinggal sisa sekitar 40 cm di jebaran jalan. Ini kemarin tanggal 6 itu sudah posisi sekitar 1,5 meter ya yang di Hanjalipan. Nah ini Hanjalipan memang kondisinya dia ada pertemuan anak sungai Tualan, kemudian dia Sungai Mentaya, di atas Sungai Mentaya nanti ada cabang lagi ya Mbak Maria, ada Sungai Kalang, Sungai Kuayan. Dengan ada 3 sungai ini, kalau nanti hujan di daerah hulunya, ini otomatis daerah Hanjalipan sekitar 1 minggu sampai 2 minggu dia akan terendam. Karena juga Hanjalipan ini posisinya juga air pasang masuk ya. Jadi air pasangnya masuk dari air laut. Nah jadi memang ini juga akan mempengaruhi daripada turunnya air dari hulu ke hilir. Ini atau otomatis mempengaruhi. Termasuk juga ini kan Kecamatan Kota Besi ya. Nah Kecamatan Kota Besi ini juga ada beberapa desa, ada Rasatumbu, kemudian Dusun Pemadawan, Desa Pemalian ini juga sama. Dia akan terendam juga sama seperti ini juga. Karena dia pada saat air pasang dia pasti akan naik juga. Nah ini jadi agak terhambat lah istilahnya untuk dia turun. Nah ini biasanya juga ini bikin rumah panggung ya, jadi rata-rata sudah terbiasa dengan seperti ini. Teman-teman yang daerah hulu ini dia akan bikin rumah panggung. Kemarin pun bikin rumah panggung sambil nonton TV ya, jadi kita ingatkan juga kepada teman-teman yang di sana supaya Pak Rihel, tapi ini kan sudah 1 bulan lebih ya Pak Rihel ya banjirnya melanda. Nah ini mengapa banjir di sana tidak kunjung surut, apa masalahnya Pak? Kalau yang di Hanjalipan itu tadi karena dia ada ditahan oleh air laut ya, air pasang. Jadi di sana. Nah kalau daerah hulu ini karena memang intensitas hujan yang sangat deras sekali untuk beberapa minggu ini. Dan perkiraan dari BMKG juga ini minggu ketiga Oktober dia akan dalam lagi, tambah hujan deras. Nah ini juga hari ini pun dari BMKG memperingati bahwa daerah hulunya Antang, Kalang, Telaga, Antang, Santuwe, Parenggian yang daerah hulu dari Hanjalipan ini juga hujan deras ini posisinya. Pagi tadi juga di Kota Sampit juga ini hujan deras juga ini posisinya. Nah itu jadi memang intensitas hujan yang mungkin melebihi daripada yang biasanya Mbak Maria. Jadi ini yang akibatnya ya akibatnya jadi banjir. Nah Hanjalipan ini itu tadi, Hanjalipan pasti deh bisa sampai 1 bulan. Perkiraan saya kemarin kan sampai 1 bulan, tidak salah itu saya perkirakan. Karena pengalaman kita dulu untuk Hanjalipan itu memang seperti itu. Baik, tapi untuk tidak jadi seperti itu ke depannya begitu, apa saja yang sudah dilakukan oleh BPBD sejauh ini Pak? Yang jelas memang inti kalau kita usaha untuk tahun ini masih belum, tapi untuk tahun ke depan ini rencanain Pak Gubernur, Pak Bupati akan mendata warga-warga yang ada di bantaran sungai, apakah nanti ini bikin relokasi supaya nanti tidak berulang-ulang lagi. Kemudian termasuk fasilitas yang ada juga akan direlokasi, mungkin ini mencari daerah dataran tinggi. Kalau toh memang memang hujan deras, kemudian juga mungkin banyak faktor juga akan mempengaruhi. Mungkin kalau saya perkirakan ya, itu adanya penyempitan dan pendangkalan sungai. Karena makin ke hulu itu makin sempit, makin kecil dia. Kemudian tampungan air juga, kemudian danau-danau yang ada mungkin sudah ada yang kering atau sudah dimanfaatkan untuk perkebunan. Sehingga resapan air itu sudah hampir tidak ada lagi kan, dengan adanya hujan sebegitu deras, otomatis itu tidak tertampung, akhirnya mengalir ke sungai. Itu kemudian juga hutan-hutan sudah tidak seberapa lagi, sudah
yang tersisa daerah hulunya. Memang daerah hulu ini masih perawan ya, hutan masih besar-besar. Ada yang mungkin sampai 1,5 meter, 1 meter yang di daerah hulunya. Tapi daerah perkotaan sudah hampir tidak ada lagi dia sudah. Itu Baik, Mbak Maria. kalau begitu kita tunggu antisipasi dari pemerintah setempat agar banjir di Kabupaten Kota Waringin tidak terulang kembali di tahun-tahun mendatang karena sudah cukup mengganggu aktivitas warga di sana ya Pak, cukup lama terjadinya. Terima kasih Rihel Magat, Kepala Pelaksana BPBD Kota Waringin Timur sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini.